Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Kalau ini pertama kali kamu mampir di podcast ini, hai, welcome. Kalau ini bukan pertama kalinya kamu mampir di podcast, tapi kamu belum kenal aku, halo, salam kenal. Tapi kalau kamu udah tahu podcast ini, kamu mungkin udah pernah ketemu aku di sesi webinar, atau di sesi workshop, atau sesi mentoring dan coaching, tapi belum sempat kepo dan tahu background karirku, bakal aku bongkar di sini, di episode ini. Fun fact-nya, ada satu nih, pertanyaan yang mungkin bisa dibilang yang paling sering ditanyain ke aku dan gak cuma di sesi coaching. Yaitu pertanyaan, kenapa resign? Manalah pekerjaan career coach ini di Indonesia kan nggak banyak ya, atau mungkin belum lazim aja. Jadi menurut aku episode ini cocok buat kamu yang mungkin pernah career switch, atau yang akan switching career, atau bahkan sekarang lagi di persimpangan untuk switching career. Makanya dengerin episodenya sampai habis. Selamat datang lagi di podcast Biar Gak Nyesel, masih sama aku, Tasya, host podcast ini sekaligus seorang Certified Professional Coach specialized in youth, career, dan juga life. Jadi kerjaanku tiap hari ngapain? Tiap hari aku sering ketemu sama teman-teman di usia dewasa muda. Aku banyak ngobrolin tentang dilemanya di usia-usia dewasa awal, kayak karir, relationship, life transition, yang tadinya remaja jadi dewasa, yang tadinya mahasiswa jadi pekerja, yang tadinya single jadi menikah, yang tadinya belum punya anak jadi seorang ayah, dan dilema dewasa lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa aku resign dan gimana perjalanan career switchku, aku mau cerita dulu. Kalau kamu perhatiin di logo atau di artwork episode ini, ada logo yang warnanya hijau. Aduh, sorry banget nih podcastan, logonya hijau banget. Jadi pasti kelihatan. Itu logo podcast Han, teman-teman. Jadi aku baru ikut kompetisi podcast yang diadain sama Podcast Ancur, kolaborasi juga sama Spotify. Nah, acaranya ini tuh menurut aku menarik karena di kompetisi ini ada masterclass-nya. Kayak kapan lagi kamu lomba, tapi kamu juga dibekalin sesuatu gitu. Taruhlah nggak menang, kamu dapat ilmu, asik. Ya, tapi intinya adalah aku dapat masterclass di sana. Nah, yang mau aku ceritain bukan dari kompetisinya, tapi di masterclass itu ada satu momen di mana aku dinotis sama Bang Patra, salah satunya dari podcast Ancur. Dia tanya, "Lu tuh yang career coach bukan sih? Career coach itu apaan sih? Ada ya kerjaan kayak gitu?" Itu kalau aku ditanyanya dulu ketika masih awal, atau mungkin ketika belum lebih mendalami tentang transisi karir dan life coaching, mungkin aku akan insulted, atau mungkin aku akan tersinggung, atau mungkin aku akan baper gitu. Karena banyak dari kita yang mengasosiasikan pekerjaan itu dengan identity. Jadi ketika ada orang yang nggak ngerti kerjaan kita, seolah-olah identity kita tuh jadi nggak jelas. Aku pernah bahas ini by the way di beberapa episode lalu. Kamu bisa cek. Nah, cuman karena aku tidak menganut paham itu, jadi ketika Bang Patra tanyain itu jadi kayak pertanyaan yang sangat lazim. Dan anyway, udah kayak 100 orang mungkin yang tanya pertanyaan itu, career coach itu ngapain? Jadi Bang Patra orang ke 101. Dan menurut aku justru ini jadi hal yang menarik ya, karena ternyata perjalanan karirku dari yang dulu sebagai apa, sekarang sebagai apa tuh beda banget. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu, sebelum memutuskan untuk jadi professional coach, aku adalah seorang pegawai kantor biasa. Kalau dulu, setiap ada orang yang tanya aku kerja yang ngapain, hampir pasti tidak ada follow up question. Pekerjaanku dulu sangat obvious, aku kerja di salah satu kantor FMCG multinational company yang terkenal di kalangan Gen Z juga, dan kerja di kantor itu merupakan cita-citaku dari sejak umur 5 tahun. Aku nggak tahu kenapa, tapi ketika aku kecil, aku tuh bercita-cita ketika dewasa, aku bisa bekerja di kantor dengan kubikel yang bagus, terus orang-orangnya tuh ngobrolnya pakai bahasa Indonesia campur bahasa Inggris, jaksel abis. Teman-teman kantornya nggak cuma dari orang Indonesia, tapi ada orang dari berbagai negara. Kerjanya tuh nggak pakai seragam, jadi pakai baju-baju yang necis, ada yang pakai high heels, ada yang pakai stiletto, ada yang pakai sneakers gitu. Bayangan kantorku dulu kayak gitu. Dan kayak gitu pekerjaanku 1,5 tahun yang lalu selama 5 tahun. Jadi terdengar sangat ideal. Mungkin itu juga yang menyebabkan banyak orang yang tanya, kondisi udah ideal kayak gitu kenapa resign, Mbak? Kan udah enak. Tapi karena saking seringnya ditanyain, kayaknya aku pun juga menemukan rasionalisasinya. Kenapa aku memutuskan untuk resign. Dan by the way, aku juga pernah bikin konten tentang kenapa aku resign dari perusahaan ini. Dan aku nyebut nama perusahaannya. Dan konten TikToknya langsung jadi FYP. Aku semakin berasa kayak, apakah keputusan resignku dari perusahaan ini tuh sekontroversial itu ya, sampai jadi FYP dan komennya tuh lucu-lucu.
Ya kalau kamu penasaran boleh mampir ke TikTokku cari konten yang FYP karena cuma satu kontenku yang FYP. Nah, untuk menjawab banyaknya pertanyaan kenapa resign, proses resignku itu teman-teman dari perusahaan yang cukup terkenal ini, itu kok bisa bilang mungkin nggak cepet. Ada satu momen itu hampir 1 tahun full, hampir setiap hari aku memikirkan dan menimbang-nimbang resign atau enggak. Dan sebenarnya selayaknya keputusan apapun ya, resign atau enggak, kuliah S2 atau enggak, bisnis atau enggak, semua keputusan itu tuh pasti ada push factor sama pull factornya gitu. Untuk di case resign, jadi ada yang ngedorong kita untuk keluar dari perusahaan, tapi ada yang narik kita keluar juga dari perusahaan itu. Jadi nggak mungkin itu tuh alasannya cuma satu hal. At least setidaknya kalau di aku alasannya nggak cuma satu hal. Keputusan itu teman-teman, apapun keputusannya, besar atau kecil, itu akan diambil berdasarkan emosional. Sesepele kita mutusin hari ini mau pakai baju apa, hari ini mau pakai lipstick warna apa kalau teman-teman yang cewek, atau hari ini berangkat kantor mau rute lewat mana. Itu keputusannya akan secara emosional. Nah, untuk keputusan sebesar resign, kalau toh by the end of the day itu akan mutusin pakai emosional, aku akan sebisa mungkin menimbangnya dengan logika. Apapun yang bisa aku pakai. Apalagi cewek ya. Cewek tuh kan emosinya lebih kenceng ya. Jadi ketika mau resign tuh pasti banyak banget emosinya bergejolak di sana. Tapi yang aku lakukan, mungkin ini juga bisa teman-teman praktekin kalau lagi di persimpangan jalan mau memutuskan untuk career switch. Coba bikin decision matrix. Bikin aja tabel matrix 2x2, terus bikin kolom pro dan cons-nya. Jadi kalau resign, pro dan cons-nya apa? Kalau nggak resign, pro dan cons-nya apa. Jadi bisa tahu semua plus minusnya. Kalau bisa jangan di awang-awang dan dibayangin doang. Karena ya pasti semua ada plus minusnya. Kalau cuma dirasain, hampir pasti keputusan yang kita ambil itu akan berdasarkan emosionalnya. Udahlah tuh, aku bikin tabel matriks pros dan cons untuk setiap pilihannya. Karena kebetulan suamiku ini lebih logik orangnya, dia challenge aku untuk dibobotin dong. Contoh, kalau aku resign, pro-nya adalah aku jadi punya lebih banyak waktu buat diri aku sendiri. Bisa ngelakuin hobi yang gak bisa aku lakuin kalau aku masih kerja kantor. Cons-nya adalah aku gak dapat gaji bulanan. Suamiku challenge aku untuk dibobotin. Lebih penting atau lebih berat mana sih antara punya waktu lebih dan nggak punya penghasilan bulanan? Mana yang lebih penting atau mana yang lebih beresiko? Jadi berasa tuh mana sih kecenderungannya kalau secara logika, apakah harus resign atau nggak harus resign? Itu yang selalu aku lakukan hampir dalam setahun. Nah, selain proses untuk bikin decision matrix tadi, ada peristiwa yang nggak bisa dilupain juga nih dalam perjalanan mau resign. Jadi di perusahaanku kemarin, karena perusahaannya udah cukup established, perusahaan ini menurut aku, mereka meyakini bahwa cari karyawan baru itu lebih sulit dan lebih keluar banyak biaya. Biaya tuh in terms of waktu, kemudian resiko, dan harus ngajarin orang baru lagi gitu ya. Nggak cuma duit doang. Dibandingkan hire orang baru, lebih baik mempertahankan orang yang lama. Makanya ketika aku bilang ke line manajerku, aku mau resign, yang dilakukan adalah ditahan. Jadi ada proses retention gitu. Which is normal dan hal yang aku sangat syukuri karena saat itu aku alhamdulillahnya dinilai sebagai talent yang cukup baik gitu. Bukan yang terbaik tapi kayaknya nggak usah resign di atas gitu, kerjaan lo masih sangat oke. Pertanyaan dari bosku saat itu adalah, kamu mau nggak pindah ke posisi ini? Coba suasana baru, kamu mau nggak pindah ke posisi ini? Ada posisi ini, kamu mau coba nggak Tas? Mungkin nanti suasananya bisa baru gitu. Meskipun aku sangat meyakini, kayaknya problemnya itu bukan di job desk-nya gitu. Karena problemnya memang saat itu ada personal reason, terkait sama kesehatan fisik dan sama kesehatan mentalku yang kalau terus-terusan kerja di kantor ini nih kayaknya belum dapat gitu. Lebih ke karena waktu, aku rasa. Aku bersyukur juga sih, bosku selama di perusahaan aku yang sebelum itu baik banget kayak malaikat. Bosku gonta-ganti tapi semuanya baik, benar-benar baik. Menurut aku nggak ada yang over toxic gitu. Karena bosku ini baik, kita bernegosiasi lah ya gitu. Boleh deh kalau dapat posisi A dalam 1 minggu ini, oke deh aku akan coba untuk stay dulu di sini, di perusahaan ini. Tapi kalau nggak, boleh ya aku mengajukan resign. Aku tuh memilih satu posisi yang memang dari dulu aku pengen, tapi aku tahu posisi ini tuh banyak yang ngincar, jadi banyak yang ngantri. Jadi aku pikir kayaknya nggak mungkin dalam 1 minggu aku bisa dapat posisi yang aku mau. Ternyata hebatnya bos aku, dapat dong. Jadi ya dalam seminggu terus kayak, Sya aku dapat nih
posisi ini, kamu bisa tukeran by bulan ini, nanti transisi handover-nya bla 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 bla. Karena udah agree di awal dari negosiasinya, jadi aku bertahan lagi for another 6 months gitu. Nah, ada nih satu momen di mana aku makan siang bareng sama teman-teman, makan siang biasa, terus ngobrolin tentang katanya kamu mau resign ya gitu, tapi akhirnya kamu pindah role gitu. Karena ini teman-teman aku, jadi aku jujur saja. Iya, jadi kemarin aku mau resign, tapi ternyata ada role yang buka posisinya, jadi ya udah aku nggak jadi resign dan aku coba dulu ini gitu. Hal yang sangat biasa. Kemudian ada celetukan yang ini aku nggak pernah melupakan meskipun aku sangat sudah berdamai. Teman aku sendiri yang bilang, Oh, jadi gitu ya. Ternyata caranya kalau mau dapetin role yang kita mau, ngancemnya resign. itu pedih sekali mendengarnya gitu. Kesannya gue jahat banget gitu loh. Kesannya kayak memanfaatkan, I don't know. Kayak bahkan aku tidak terpikir. Tapi ya udahlah ya. Tapi lucunya, ya saat itu setelah makan siang itu, aku cari ruang meeting seharian cuma buat nangis. Kalau diingat-ingat lagi ceritanya kayak lucu ya gitu. Perjalanan bisa resign itu prosesnya beneran ups and down gitu. Jadi untuk memutuskan career switch, definitely itu bukan hal yang gampang. Kalau kamu ada di posisi ini sekarang, I know you, I feel you. Tapi bukan di situ intinya untuk kita berlarut-larut sama problem kita pengen switching career. Yang terpenting adalah what's next-nya. Long story short, akhirnya aku memutuskan resign. Tapi yang benar-benar jadi peganganku saat itu adalah sebelum aku resign, aku harus tahu habis resign itu mau ngapain. Ingat lagi sama nature-nya kita seperti apa. Karena dari kuliah sampai bekerja itu tuh nggak pernah diem. Jadi aku yakin, suamiku juga cukup yakin kalau setelah resign aku nggak ngapa-ngapain, bisa jadi aku langsung stres. Akhirnya memutuskanlah untuk mengikuti hal yang sudah lama pengen aku capai, yaitu bekerja atau berkarir di ranah people development, people management. Aku belum tahu itu akan ke ranah apa, apakah aku akan ke HR atau aku akan ambil S2 psikologi terus ya udahlah, mulai aja yuk kita dari awal jadi seorang psikolog atau apa, aku belum tahu. Tapi aku tahu tujuannya selalu ke sana. Ini seharusnya akan menjawab kenapa switchingnya ke career coach. Jadi background pendidikanku teman-teman bukan psikologi, aku background pendidikannya adalah teknik industri. Kendati pun demikian, sebenarnya jiwanya asik. Keinginannya tuh sebenarnya lebih ke ilmu sosial atau lebih ke ilmu yang berkaitan sama manusia, bukan yang berkaitan sama fisika dan sains. Di teknik industri ini, aku masih membawa aspirasi pengen kerja di ranah people. Jadi organisasi yang aku ikutin juga aku masuknya ke PSDM. Di teknik industri itu ada pelajaran tentang human dan organizational development. Aku suka banget mata kuliah itu, dan skripsiku pun juga kaitannya sama human gitu. Dan ketika masuk ke perusahaan kemarin itu, aku selalu bilang juga setiap ngobrolin tentang career progression, aku selalu bilang aspirasiku tuh adalah ke HR. Ya saat itu di korporasi kalau mau ngomongin people masuknya ke HR. Dan setelah resign, aku masih membawa mimpi itu. Jadilah aku cari hal apa yang bisa aku pelajari yang semakin mendekatkan aku ke sana, dan ternyata ada opsi untuk ambil sertifikasi coaching. Jadi disinilah aku ketemu sama dunia coaching. Nah, once aku udah memutuskan untuk masuk ke dunia coaching, apakah terus aku jadi tahu fix nih habis ini gue nggak mau lagi balik ke perusahaan, gue mau kerja jadi coach, atau kalau gue kerja di perusahaan gue akan langsung ke HR atau gimana? Tentu tidak ya. Career switch itu tentu seblur itu. Nggak tahu apakah hasilnya akan berhasil. Dan ini ada satu mindset yang aku suka banget sharing ke teman-teman coaching, ke teman-teman mentee, dan klien-klienku soal gimana caranya kita ngerasa siap untuk ngelakuin sesuatu. Terutama dalam case ini aku career switch yang tadinya aku di perusahaan. By the way, aku di perusahaan itu di bagian supply chain, di bagian planning. Nature pekerjaannya jauh banget gitu. Jadi aku punya mindset bahwa kita tuh gak perlu mikirin 10 langkah ke depan. Karena itu terasa sangat jauh, itu terasa sangat sulit, dan itu akan memudahkan kita untuk berhenti sebelum memulai. Karena seringkali di langkah kelima, kita tuh gak tahu langkah kelima tuh harus ngapain. Atau ini langkah ketujuh kok berasa scary banget ya. Akhirnya kita gak memutuskan apapun. Yang selalu coba aku ingetin ke diri sendiri adalah pikirin aja 2 langkah ke depan. Ambil langkah pertama, terus pikirin 2 langkah berikutnya lagi. Ambil langkah pertama lagi, begitu seterusnya. Jadi kita tuh akan tetap jalan tanpa harus mikirin 5-10 langkah ke depan. Masalah nanti kita akan nemu persimpangan lagi, atau ujung-ujungnya kita akan putar balik. Kita tahu kita tuh selalu jalan. Dan itu yang aku lakuin ketika aku switching career. Nah,
perjalanannya seberapa sulit atau seberapa gampang sih? Emang sebeda apa sih kerjaanku sebelumnya di kantor sama kerjaanku sekarang sebagai professional coach? Beda banget. Banget. Mungkin aku bisa mulai dari social life-nya dulu ya. Kalau dulu ketika di kantor, di perusahaan kan obvious. Aku punya bos, aku punya peers, aku punya counterparts gitu. Aku punya customer, jadi hubungannya jelas. Di sini aku bekerja sendiri. Ya, bosnya aku, anak buahnya aku, HR-nya aku sendiri gitu kan. Jadi ketika bingung, nggak selalu ada tempat untuk bertanya gitu. Itu secara social life udah berasa banget. Terus yang kedua dari segi ekspektasi. Aku sangat paham kerja di kantor, punya ekspektasi tinggi, biasanya pakai KPI atau pakai OKR, matriks-matriks apapun yang sekarang lagi kamu tanggung di pundakmu, teman-teman, itu sama sulitnya dengan nggak punya KPI dan nggak punya ekspektasi. Karena di pekerjaan career coach ini, karena tadi aku memang nggak punya bos dan jatuhnya juga nggak punya anak buah, nggak ada target spesifik yang harus aku capai. Semuanya terserah aku. Is it good? Not always. Gampang banget buat ya udahlah gitu, nggak usah, toh nggak ada yang ngejar-ngejar. Ya udahlah, nggak usah mentok-mentok atau nggak usah bagus-bagus, toh nggak ada yang ngenilai. Itu resikonya ke aku sendiri sebenarnya. Jadi susah banget ngekontrol sesuatu yang tidak terukur. Jadi kalau ada yang bilang musuh terbesar kita tuh diri kita sendiri, aku rasain banget ketika career switching ini. Jadi gitu ya, nature pekerjaan dari pekerjaan aku di kantor sama sekarang sebagai professional coach itu beda banget. Cuman selain adaptasi dan hal yang memang harus dilakukan sehari-hari, menurut aku dalam switching career ada juga hal-hal strategik yang perlu dilakuin gitu. Dan beberapa hal yang menurut aku cukup krusial, mau nggak mau atau suka nggak suka, kalau kamu juga melakukan career switch, yaitu switch your personal brand. Karena awalnya sebagai orang yang bekerja di supply chain, tentu opportunity yang aku kejar di dalam karir adalah mungkin bisa naik ke level yang lebih tinggi atau pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih kompetitif dan sebagainya gitu. Tapi begitu memutuskan untuk career switch ke ranah yang berbeda, strateginya juga pasti beda kan gitu. Di dunia career coach ini, apa yang aku lakukan, ladder karirnya itu enggak vertikal, tapi horizontal. Jadi kalau career ladder yang vertikal itu kayak yang tadi aku sempat bilang, dari kamu asisten manager, kamu berusaha untuk bisa dapat posisi manager, senior manager, dan seterusnya. Tapi untuk beberapa pekerjaan, terutama pekerjaan yang ada di creative industry, dan menurut aku career coach kayaknya agak masuk ke arah sana gitu. Ternyata, karena aku tadi masih pakai konsep yang cuma mikirin 2 langkah ke depan, aku baru ngambil 1 langkah untuk jadi seorang professional coach, terbuka opportunity lain untuk jadi pembicara, trainer, untuk bisa kasih workshop, untuk bisa jadi mentor, dan sebagainya. Dan sekarang mungkin jadi podcaster. If we may call ourselves podcaster. Jadi strateginya berbeda banget dan itu semua bisa didapetin dengan switch my personal brand. Apapun career switch yang mau kamu tuju nantinya, selalu ingat bahwa kamu tetap perlu switch your personal brand untuk dapetin opportunity yang kamu mau. Kemudian setelah kamu switching personal brand, nggak berhenti di situ, kamu harus perbanyak portfoliomu. Kan di episode sebelumnya aku juga sempat cerita, aku dapat klien dari negara yang berbeda. Itu aku lakukan dengan gratis, guys. Jadi masih banyak kesempatan aku ngisi webinar atau aku ngisi workshop, itu masih gratis, tapi aku merasa itu relevan, jadi aku tetap lakuin aja. Aku yakin itu akan membawa opportunity berikutnya, dan itu akan membantu aku untuk mikir 2 langkah ke depan berikutnya. Selain itu bisa menambah evidence, ternyata di saat yang bersamaan dan secara langsung, aku juga jadi belajar sebenarnya klienku tuh kayak gimana sih karakternya. Masuk ke dunia coaching tuh kayak gimana sih rasanya. Ketemu sama klien yang lebih tua tuh gimana rasanya. Itu nggak akan bisa didapat kalau hanya melakukan research. Dulu tentu pernah ada waktu di mana aku merasa sangat tidak siap untuk switching career, dan yang aku lakukan adalah mengkonsumsi semua ilmu YouTube, kelas, course apapun gitu untuk bikin aku ngerasa siap. Dan nggak pernah siap karena bukan di situ aku bisa dapat jawabannya atas ketidaksiapanku. Tapi dengan nyemplung dan yaudah bener-bener dilakuin, aku jadi tahu ternyata gapnya itu bukan di ilmu, tapi ternyata gapnya adalah di praktek. Jadi mungkin bisa dibilang I'm a career switch practitioner. Agak self-claim ya. Mungkin yang tadi aku share itu bisa jadi tidak aplikatif untuk semua orang. Belum tentu bisa langsung aplikatif buat case-mu, tapi aku rasa itu cukup valid karena benar-benar aku switching yang tadinya karyawan biasa, sekarang aku jadi professional coach yang harus bangun semua branding dan credibility-nya dari nol. Tapi aku rasa hal yang perlu diapresiasi juga tuh adalah journey-nya sih. Perjalanannya tuh menyenangkan untuk bisa merasakan ups and down-nya galau pengen resign sampai akhirnya berani memutuskan resign. Terus
harus agak banting setir, tapi tentu dengan calculated risk gitu, dengan resiko yang tetap terukur. Akhirnya bisa sampai sini deh. Dan aku sangat tidak sabar untuk melihat journey apa lagi ya yang bakal aku lakuin untuk karir. Jadi kalau misalkan kamu juga adalah seorang career switcher soon to be, kamu boleh banget ngobrol sama aku. Semoga ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama. Kamu bisa booking sesiku di adplist.org. Di sana masih gratis, tapi tentu terbatas jadwalnya karena gratis. Tapi aku juga punya program eksklusif coaching. Kamu bisa dapetin itu di Instagramku @tashalma. Di sana ada accessible link yang kamu bisa langsung masuk dan kamu bisa tahu paket coaching apa aja yang bisa kamu cobain. So, untuk membuat podcast ini menjadi lebih produktif dan relevan buat kamu, hal apa aja yang mungkin bisa aku sum up dari perjalanan switching careerku sampai akhirnya memutuskan jadi seorang professional coach, sampai akhirnya sekarang bahkan aku bisa sharing lewat media yang sangat personal ini. Yang pertama adalah pekerjaan itu tidak serta-merta mendefinisikan siapa kita. Karena pekerjaan tuh sangat bisa dan sangat mudah tergantikan dan kita gantikan juga. Jadi kalau kamu, teman-teman Gen Z-ku terutama, masih merasa kok belum fit in sama pekerjaan yang sekarang, keep looking. Cari terus sampai kamu ngerasa nyaman. Tapi yang terpenting, jangan pernah kamu ngerasa terganggu atas pendapat orang yang mengasosiasikan kamu dengan pekerjaan kamu. Yang kedua, jangan pernah gegabah untuk ngambil keputusan-keputusan yang besar. Karena toh pada akhirnya keputusan kita akan diambil secara emosional, sebisa mungkin pakai logika dalam kita mengevaluasi pilihan apa aja yang kita punya sekarang. Dan yang terakhir, kamu nggak perlu kok mikirin 10 langkah ke depan untuk kamu bisa ngambil langkah pertamamu. Kamu cukup pikirin 2 langkah, ambil langkah pertama dan pikirin 2 langkah berikutnya. Dan kamu siap untuk ngambil langkah berikutnya lagi. Jadi itu aja teman-teman yang bisa aku share dari perjalanan career switchku. Apalagi lesson learn yang bisa kamu dapat dari obrolan kita hari ini. Kamu boleh tulis di komen, atau kalau kamu punya pikiran lain yang pengen kamu diskusikan sama aku, feel free untuk DM aku di Instagram @tashalma. Jangan lupa dengerin episode berikutnya biar kamu gak nyesel. Bye!